Selamat pagi. Program Kaltim Headline edisi hari ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya. Bersama saya Fikri Wardana, berikut rangkuman Kaltim Headline hari ini. Tidak ada alokasi untuk pendanaan ibu kota negara baru pada periode tahun 2020-2021. Di tengah pandemi virus corona, anggaran beasiswa Kaltim tuntas tetap ada meski dipotong. Marhaban ya Ramadan, bersihkan hati, Jernihkan pikiran, dan sucikan perbuatan. Jangan lupa ikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah, cuci tangan, dan jaga kesehatan. Kami segenap jajaran direksi, staf dan karyawan Kaltim TV mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Kita awali Kaltim Headline pagi edisi hari ini. Nasib pembangunan ibu kota negara semakin terkatung-katung. Dari Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan tidak ada anggaran untuk pembangunan fisik baik pada tahun 2020 maupun 2021. Keputusan serupa juga keluar dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Alasannya juga karena fokus masih pada recovery ekonomi pasca pandemi COVID-19. Pemerintah Kalimantan Timur tidak menganggarkan secara khusus pembangunan ibu kota negara, baik untuk tahun 2020 maupun 2021. Pejabat Sekda Kaltim, Muhammad Sabani mengatakan, untuk ibu kota negara, Pemprov Kaltim menunggu kelanjutan rencana itu dari pemerintah pusat. Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas Suharto Monoarfa meyakinkan, rencana ibu kota negara tidak dibatalkan karena adanya pandemi COVID-19. Ia mengatakan tidak ada proyek fisik, tapi stafnya di Bappenas tetap bekerja mematangkan rencana-rencana pembangunan IKN. Kalau kita kan mengikut pusat ya, jadi anggaran semua itu dari pemerintah pusat. Kita hanya memantau saja bagaimana perkembangan. Sementara ini kan draft undang-undangnya sudah disiapkan ya oleh pemerintah pusat, tapi belum diajukan ke DPR RI. Ya. Kemudian badan otorita juga belum ditetapkan, ya, sehingga memang kita sendiri tidak mengalokasikan anggaran apa-apa ke sana. Ya. Menurut Muhammad Sabani, Kalimantan Timur tetap berharap rencana itu tetap berjalan, terutama terkait dengan status hukum seperti undang-undang dan badan otorita kawasan ibu kota negara yang baru. Kemudian pekerjaan non-fisik lainnya seperti master plan, feasibility study, dan tata ruang. Saat ini kan sudah berjalan secara paralel ya, yang dilakukan oleh pusat. Mereka sudah menyelesaikan pre-master plan ya kan. Juga FS kalau tidak salah menurut laporan yang saya terima, informasi yang saya terima sudah diselesaikan. Tentu mereka akan maju nanti kepada penyusunan master plan-nya. Kemudian rencana tata ruang, ya, kemudian juga urban planningnya, nah, itu pemerintah pusat semua. Nah, kita tentu mengharap itu berjalan dengan baik, walaupun memang secara pembangunan fisik mungkin mengalami penundaan, ya, karena kondisi keuangan negara yang juga dihantam oleh pandemi virus corona ini. Kepastian tidak ada anggaran untuk pembangunan ibu kota negara disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada sesi wawancara dengan stasiun televisi nasional di Jakarta. Sri Mulyani mengatakan sudah berbicara dengan Presiden Joko Widodo tentang alokasi anggaran IKN. Dan memang tidak ada anggaran untuk rencana itu baik pada tahun 2020 maupun 2021. Menteri Keuangan mengatakan tahun 2021 adalah masa recovery ekonomi dan diharapkan ekonomi Indonesia cepat pulih, sehingga rencana IKN bisa dipercepat. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan dari Samarinda. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Berita selanjutnya, situasi pandemi COVID-19 yang diwarnai pemotongan anggaran berbagai kegiatan dipastikan tidak menimpa anggaran untuk beasiswa Kaltim tuntas yang digelar Pemprov Kaltim.
Pendaftaran beasiswa sudah dibuka sejak 15 Mei hingga 28 Juni 2020. Dan bagi pelajar, mahasiswa S1 sampai S3, pendaftaran dibuka secara online lewat website kaltimtuntas.id. Simak informasinya. Di tengah kontraksi anggaran pendapatan dan belanja APBD Kaltim tahun 2020 yang diperkirakan jatuh sampai 3 triliun rupiah, Ketua Badan Pengelola Beasiswa Kaltim Tuntas, Iman Hidayat, memastikan tidak ada pemotongan alokasi anggaran untuk beasiswa Kaltim Tuntas yang telah di-launching untuk tahun 2020. Ia meminta pada para pelajar, baik itu mahasiswa S1 sampai S3 yang berminat untuk mendapatkan beasiswa untuk segera mendaftar. Pendaftaran penerima beasiswa dilakukan secara online melalui website kaltimtuntas.id. Masa pendaftaran sejak 15 Mei hingga 28 Juni 2020. Yang pertama disampaikan bahwa beasiswa itu tidak ada kaitannya dengan COVID, bahwa itu memang merupakan program prioritas dari Bapak Gubernur, terutama yang berkaitan dengan Kaltim Tuntas. Yang Tuntas itu yang pembiayaannya dilakukan dari mulai yang bersangkutan menerima sampai dengan menyelesaikan kuliahnya. Ya. Jadi kemudian yang kedua, untuk beasiswa ini, untuk beasiswa Kaltim Tuntas tidak ada pemotongan anggaran yang 50%. Ya. Jadi untuk tetap seperti anggaran biasa. Anggaran untuk beasiswa Kaltim Tuntas diakui Iman Hidayat tidak sebesar tahun 2019 lalu. Tahun ini hanya sekitar 71 miliar rupiah, sedangkan tahun 2019 lalu sekitar 165,1 miliar rupiah. Walaupun tidak sebesar tahun lalu, adanya program ini bisa menjadi stimulus ekonomi bagi warga Kaltim yang sedang dilanda pandemi COVID-19. Justru juga untuk menimbulkan semangat bahwa ini kan semua orang cerita sedih semua, cerita COVID. Kalau ada rangsangan mengenai ada peluang untuk mendapatkan beasiswa, itu moga-moga membangkitkan semangat dari para pelajar dan para mahasiswa untuk terus menyelesaikan studinya. Beasiswa Kaltim Tuntas tahun 2020 ada 2 kategori. Pertama, untuk mahasiswa strata 1 dan pasca sarjana diberikan beasiswa hingga menyelesaikan kuliah. Sedangkan kategori kedua adalah beasiswa stimulan. Beasiswa diberikan kepada pelajar dan mahasiswa 1 tahun 1 kali. Namun, pelajar maupun mahasiswa dapat mendaftar kembali pada tahun berikutnya dengan mengikuti persyaratan kembali. Tim Kaltim TV melaporkan. Peraturan daerah tentang kawasan ekonomi khusus Maloi Batuta Trans Kalimantan yang di dalamnya terdapat kawasan industri dan pelabuhan internasional yang disingkat menjadi KIPI belum rampung juga. Namun 2 anggota DPRD Kaltim yang duduk dalam panitia khusus KIPI merasa optimis tahun 2020 akan selesai dan disahkan menjadi perda. Simak informasinya. Inilah kawasan Maloi yang namanya sudah sangat terkenal sejak zaman Gubernur Kaltim Awang Faruk Ishak, bahkan sempat menjadi jok politik. Jika Gubernur Awang Faruk dalam berbagai sambutan sampai berbicara tentang kawasan Maloi, itu pertanda pidatonya akan segera berakhir. Gubernur Kaltim Awang Faruk sangat ambisius dengan proyek raksasa yang dulu diperkirakan akan menghabiskan dana sekitar 7 triliun rupiah itu. Sebab inilah kawasan industri dan pelabuhan internasional terbesar di Kalimantan yang akan melayani kegiatan ekspor hasil sumber daya alam. Proyek itulah yang akan menjadi legasi masa kepemimpinannya di Kalimantan Timur selama 10 tahun. Sayangnya, di akhir masa tugasnya, belum semua pekerjaan besar di Maloi tuntas. Salah satunya menyangkut peraturan daerah yang menjadi dasar hukum untuk mengoperasionalkannya. Tentang rancangan peraturan daerah, Maloi sudah mulai dibahas DPRD sejak tahun 2019 lalu. Bahkan dibentuk pansus atau panitia khusus sejak masa DPRD periode lalu dan bersambung ke periode 2019-2024. Pansus terkait dengan Maloi ini
kita tinggal menindaklanjuti karena periode yang lalu sudah dibahas oleh pansus yang lama, tetapi karena habis masa jabatan itu tidak sempat disahkan, maka ini ditindaklanjuti dengan pansus sekarang ini dengan anggota DPRD periode 2019-2024. Berarti pansus ini apakah akan diperpanjang? Kelihatannya kalau melihat waktunya karena pengaruh daripada wabah corona kemarin, kita tidak sempat melaksanakan, tidak bisa perjalanan keluar daerah, tidak bisa berkunjung ke instansi terkait, khususnya belum sempat peninjauan ke lokasi, maka waktu yang diberikan oleh pansus ini kan hanya 3 bulan. Nah, ini tersisa berapa bulan lagi, hampir habis. Saya kira akan diperpanjang untuk efektifnya pembahasan. Peraturan daerah kawasan ekonomi khusus Maloi menjadi isu seksi dalam suasana pandemi COVID-19. Sebab tahun 2021 adalah tahun recovery ekonomi di mana sumbu-sumbu ekonomi baru diantaranya Pelabuhan Maloi harus mulai diaktifkan. 2 anggota DPRD Kaltim, Jahidin dan Agus Aras optimis peraturan daerah yang menjadi payung hukum Maloi bisa disahkan. Insya Allah, ini target saya usahakan karena Perda ini merupakan skala prioritas karena apabila nanti Pelabuhan Maloi ini efektif, salah satu sumber pendapatan asli daerah di Kalimantan Timur tentu meningkat. Dengan tersedianya payung hukum itu pastilah akan memudahkan para pelaku usaha untuk berinvestasi di sana karena sudah diatur dengan sedemikian rupa, baik itu di kawasan inti satunya dan kawasan inti duanya dan kawasan penyangganya. Kita tahu bahwa di sana memang sudah menyerap APBD yang begitu besar, tentu secepatnya akan difungsikan dengan baik. Jadi kalau menurut jangka waktunya 3 bulan, yakin tidak kira-kira perda ini selesai di tahun 2020? Ya, optimis saya bisa selesai. Tim Kaltim TV, Hardin dan Heriman melaporkan. Tiga PCR atau polymerase chain reaction atau alat untuk memeriksa pasien terpapar virus sudah siap dioperasikan di Kaltim. 2 PCR di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan dan RSUD Awe Syahrani rencananya pekan ini sudah bisa dicoba. Sedangkan untuk yang satu lagi, yaitu di Laboratorium Kesehatan masih menunggu selesainya pelatihan. Namun dipastikan sudah bisa beroperasi pada akhir bulan. Simak informasinya. Rencananya hari Selasa 19 Mei 2020, alat PCR yang ada di RSUD Abdul Wahab Syahrani sudah mulai difungsikan. Menurut Andi M. Ishak, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, ketiga PCR yang sudah ready pada prinsipnya sudah siap, karena cairan untuk tes yang disebut reagen sudah datang. Dengan sudah beroperasinya PCR, pemeriksaan swab dari pengambilan spesimen lendir pasien yang diduga tertular virus tidak perlu dikirim ke Surabaya untuk mendapatkan hasil laboratoriumnya. Andi M. Ishak berharap ketiga PCR yang ada sudah mampu melayani kebutuhan pasien-pasien di Kalimantan Timur. Terkait dengan reagen PCR, perlu kami sampaikan bahwa untuk reagen semua sudah ada di Kalimantan Timur, baik itu di Balikpapan maupun juga di Samarinda. Jadi untuk PCR yang ada di Rumah Sakit AWS itu juga sudah ada dan sudah siap, dan memang rencana Senin mereka akan mempelajari kembali dan Selasa insya Allah sudah mulai running untuk melakukan pemeriksaan swab awal kaitannya dengan sampel. Kemungkinan masih dalam kapasitas minimal yaitu 24, maksimal 24 ataupun sekitar 20-an sampel dulu. Nah untuk yang di laboratorium kesehatan, reagen juga sudah tiba, sudah ada, sudah siap, dan itu reagen yang ada selain pembelian yang kita lakukan sendiri juga adalah bantuan dari Kementerian Kesehatan, sebagaimana juga yang didapatkan di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan.
Nah, sungguhnya untuk di Labkes memang kita perlu ada standarisasi ruangan BSC-nya dulu, dan kemudian juga ada setelah itu baru ada pelatihan, dan insya Allah paling lambat akhir bulan ini juga sudah mulai running untuk melakukan pemeriksaan swab yang bisa mengcover ke Kalimantan Timur. Regen yang sudah siap dari bantuan pemerintah pusat ada 9.600 tes. Jumlah itu dibagi dua, yakni untuk Rumah Sakit Pertamina Balikpapan 4.800 tes dan Laboratorium Kesehatan di Samarinda 4.800 tes. Sementara untuk PCR di RSUD Abdul Wahab Syarani sudah tersedia 1.440 tes dari pembelian sendiri, yaitu menggunakan anggaran APBD Kaltim. Nah, untuk yang di Abdul Wahab Syarani sudah ada 1.440 tes. Nah, sambil juga ini kami lagi juga melakukan permintaan ke Kementerian Kesehatan. 1.440 tes ini dari pembelian sendiri dari APBD. Yang bantuan dari pusat belum ada. Tapi kami juga sudah meminta apabila memang tersedia, karena reagen yang di AWS sifatnya khusus. Ya. Jadi dia alatnya adalah alat PCR yang tertutup istilahnya. Jadi memang reagennya khusus. Sementara yang di Pertamina dan juga di Laboratorium Kesehatan nih PCR-nya sifatnya terbuka, jadi bisa menggunakan beberapa reagen yang bisa dimanfaatkan untuk itu. Pemprov Kaltim sudah menganggarkan untuk pembelian regen tersebut, termasuk pelatihan-pelatihan dengan mendatangkan tenaga instruktur untuk mengoperasikan alat-alat kesehatan tersebut. Dengan sudah beroperasinya PCR, maka pemeriksaan swab bisa lebih cepat diketahui hasilnya. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Berita selanjutnya, takbiran dan sholat Idul Fitri di Kota Samarinda ditiadakan karena berpotensi akan menjadi tempat berkumpulnya massa dalam jumlah besar. Keputusan tersebut diambil pemerintah Kota Samarinda setelah melakukan rapat lengkap dengan Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Agama, serta tokoh-tokoh masyarakat. Simak informasinya. Inilah rapat lengkap yang difasilitasi Pemkot Samarinda, Senin 18 Mei 2020. Membahas kegiatan keagamaan yang akan berlangsung seperti sholat Id dan takbir keliling. Sejumlah organisasi menyepakati takbir keliling dan sholat Id dilaksanakan di rumah saja. Pemerintah tidak menganjurkan dilaksanakannya sholat Id di tempat-tempat umum seperti lapangan maupun masjid. Lembaga yang menyepakati dalam pertemuan itu menurut Asisten 1 Pemkot Samarinda Tejo, diantaranya Kementerian Agama, MUI, Dewan Masjid, Ormas NU atau Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, termasuk juga pimpinan TNI dan Polri serta tokoh-tokoh masyarakat. Pemerintah kota sudah mendengarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk dari MUI, bahwa keputusannya adalah takbir keliling tidak dilaksanakan. Takbir keliling itu yang sudah beberapa tahun tidak dilaksanakan itu dilanjutkan tahun ini. Artinya apa? Takbiran bisa dilaksanakan di musola, di masjid maupun di rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat Idul Fitri juga tidak dianjurkan atau dilarang untuk dilaksanakan di masjid atau di lapangan atau tempat umum, tetapi cukup dilaksanakan di rumah saja masing-masing. Keputusan itu dibuat setelah mendengar keterangan dari Dinas Kesehatan dan juga gugus tugas penanganan COVID-19. Kondisi saat ini di Kota Samarinda sudah terkendali. Namun, physical distancing tetap harus diterapkan. Kalau pengetatan soal jaga jarak tidak dilakukan, maka dikhawatirkan penyebaran virus corona menjadi tidak terkendalikan.
Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Samarinda, Zaini Naim juga menjelaskan, masyarakat untuk tahun ini diminta tetap mematuhi aturan dari pemerintah, sebab bahaya virus corona bisa mematikan dan penyebarannya bisa terjadi di tempat-tempat orang berkumpul, seperti saat sholat Id maupun takbiran massa dalam jumlah besar. Kami sudah beberapa hari yang lalu lewat media sudah menghimbau masyarakat Samarinda supaya sholat Idul Fitri cukup di rumah saja. Karena sholat Idul Fitri itu menurut perspektif hukum Islam itu sunnah. Hukumnya sunnah. Sunnah itu hanya anjuran. Artinya dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Toh kami MUI tidak melarang orang sholat Idul Fitri, tetap sholatnya dilaksanakan, namun di rumah. Jadi itu harus masyarakat supaya mengerti, kita tidak melarang sholat Idnya, sholat ini tetap namun di rumah ya dengan keluarga. Untuk menjadi catatan masyarakat, di Kota Samarinda saat ini terdapat 34 yang positif terpapar virus corona dan dirawat, 36 negatif dan 33 masih menunggu proses swab. Walaupun secara kasat mata belum ada temuan transmisi lokal, namun hal tersebut bukan berarti tidak ada. Larangan berkumpul dalam jumlah besar seperti yang direkomendasikan Dinas Kesehatan Kota Samarinda agar tidak terjadi ledakan jumlah orang tertular. Tim Kaltim TV melaporkan. Informasi tadi menutup jumpa kita dalam Kaltim Headline Pagi edisi kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Fikri Wardana bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri.